Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama menunaikan salat Isya berjamaah dan sekaligus kita lanjutkan salat tarawih. Mudah-mudahan kebersamaan kita dari rumah menuju masjid yang kita cintai ini, semua kita mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita pada hari ini sebenarnya semakin mendekat dengan akhir bulan Ramadan. Terlalu cepat bulan Ramadan ini bersama dengan kita. Seakan-akan kita sebenarnya tidak ingin berlalu bulan ini. Betapa besar Allah telah anugerahkan bulan yang mulia ini bagi ummah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya harus kita manfaatkan dan kita optimalkan ibadah kita. Tapi paling tidak saudara-saudara sekalian, walaupun kita harus dan memang harus berpisah dengan bulan yang agung ini, kita munajat kepada Allah agar tahun depan kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Saudara-saudara sekalian, bulan Ramadan ini merupakan sebuah tanda yang Allah sampaikan kepada kita. Karena dengan Ramadan ini sebenarnya yang paling puncak adalah Al-Quranul Karim. Tanpa adanya Al-Quranul Karim, maka sebenarnya Ramadan ini tidak bisa diidentifikasi kemuliaannya. Dan kita bisa baca melalui ayat yang tadi saya kutip. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi di dalam bulan yang agung ini ada sesuatu yang maha dahsyat, yakni Al-Qur'anul Karim. Itulah sebabnya ketika kita bicara mengenai Al-Qur'anul Karim, kita harus memahami dua hal penting. Bicara soal Al-Quran, kita harus memahami dua hal penting. Yang pertama, mengaji Al-Quran, dan yang kedua, mengkaji Al-Quran. Dua hal ini tidak boleh kita pisah-pisahkan, dan tidak boleh kita pilih di antara dua yang tadi saya sebut. Jadi yang pertama adalah mengaji Al-Quran, dan yang kedua mengkaji Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan mengaji Al-Quran? Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau begitu bermesra-mesraan dengan Al-Quran di bulan ini. Al-Quran menjadi sesuatu yang bagi Nabi teman dekat untuk berdialog. Dan kita tahu sendiri bahwa akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kesaksian istri mulia yang tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, beliau berkata kana khuluquhul Quran. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Al-Quran yang hidup. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Al-Quran yang berjalan. Berarti antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran yang tertulis itu, yang kita tahu dengan mushaf itu, tidak akan pernah berpisah.
Maka saudara-saudara sekalian, kita bisa meneladani bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Al-Quran di bulan yang agung ini, membacanya dengan benar dan munajat kepada Allah, dialog dengan Allah melalui Al-Quranul Karim. Seakan-akan, saya hanya menggunakan istilah seakan-akan, wahyu itu turun ulang kepada kita secara pribadi. Sehingga ketika kita membaca Al-Quranul Karim, ada daya ta'zim kepada Al-Quran. Bukan bergegas-gegas membaca Al-Quran, tetapi ta'zim terhadap Al-Quran. Ta'zim di sini berarti membaca secara tartil, dan bagaimana Al-Quran itu benar-benar meresap pada jiwa kita. Dan itulah sebabnya ketika kita membaca Al-Quranul Karim dengan cara yang benar, berarti kita merespek surat cinta ilahi kepada kita. Ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan kita menerima surat cinta sang pemilik cinta itu sendiri. Disitulah kita seakan-akan tidak ada hijab antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita. Allah itu maha suci. Allah itu sangat-sangat maha suci. Dan kita diperintahkan untuk penyucian jiwa di bulan ini. Dengan puasa itu berarti kita berupaya untuk menghadirkan Allah dalam seluruh aktivitas kita. Apa maksudnya menghadirkan Allah dalam seluruh aktivitas kita? Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, seakan-akan Allah benar-benar melihat kita. Itulah makna innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita, mengawasi kita, mendidik kita, dan jangan sampai kita lepas dari pengawasan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi mengaji di situ ada sesuatu yang lebih, bukan sekedar membaca, tapi membaca di balik bacaan secara fisik. Dan tentu saja yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan membaca surahnya, bukan membaca ayatnya, bukan membaca kata demi kata yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang diganjar itu huruf demi hurufnya, sampai hal yang paling kecil. Itu berarti ada sesuatu yang menyatukan kita, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan membaca seperti orang membaca mantra, tapi membaca surat dari yang maha pemilik cinta itu sendiri. Yang kedua, mengkaji Al-Quranul Karim. Hari-hari seperti ini, abad 21, Al-Quran menjadi daya tarik oleh semua orang. Bukan di kalangan muslim saja yang mengkaji Al-Quran, tetapi yang non-muslim sekarang sudah mulai mengkaji Al-Quran yang mereka kenal dengan sebutan Quranic Studies. Saya ambil contoh misalnya, sekarang masih hidup orangnya, masih muda. Namanya Profesor Marin van Putten. Profesor Marin van Putten itu non-muslim, tapi dia akrab dengan seorang profesor yang juga di Belanda, namanya Profesor Ahmad Al-Jallad. Dia muslim, tetapi Profesor Ahmad Al-Jallad itu pakar membaca teks kuno yang tertulis di atas bebatuan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dia sangat pakar dan dia komunikasi terus dengan Profesor Marin van Putten. Marin van Putten lebih akrab dengan studi Quran, manuskripnya. Sedangkan Profesor Ahmad Al-Jallad, dia pakar dengan tulisan-tulisan kuno di atas bebatuan yang sampai sekarang masih terpelihara. Dua orang ini menjadi daya tarik sekarang, karena keduanya memberikan isyarat betapa Al-Quran itu benar-benar menakjubkan. Dari sisi kesejarahannya, dari sisi keotentikannya, dari sisi keasliannya, luar biasa. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Kita tentu tahu yang namanya manuskrip Birmingham, Quran manuskrip Birmingham, dikenal dengan sebutan itu.
Quran manuskrip Birmingham ini itu memang Al-Quran, tapi tidak ada tanda fathah, kasrah, dhamma, titik 1, titik 2, titik 3, tidak ada sama sekali. Hurufnya berbeda dengan yang kita baca sekarang. Karena ini dokumen abad ke-7 Masehi. Kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan tahun 571 Masehi. Beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira tahun 611 Masehi. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun 632 Masehi. Berarti semua itu masuk kategori abad ke-7 Masehi. Tapi yang saya maksud dengan manuskrip Birmingham ini menarik. Para ahli mengkaji teks ini dengan karbon C14. Saudara-saudara yang akrab dengan dunia kimia pasti tahu karbon C14. Radiokarbon yang kita kenal istilahnya. Itu untuk menentukan usia suatu benda. Dan itu akurat. Yang diteliti oleh para ahli berkaitan dengan manuskrip Birmingham itu, derajat keakuratannya itu 99,9%. Bahwa usia manuskrip tersebut itu 645 Masehi. 645 Masehi. Berarti jaraknya tidak terlalu jauh dengan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sekarang, apakah itu manuskrip Utsmani? Kita tahu manuskrip Utsmani, mushaf Utsmani itu adalah mushaf Al-Quran yang ditulis oleh generasi sahabat dipimpin oleh Zaid bin Sabit atas perintah Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dan beliau memerintahkan itu setelah beliau menjadi khalifah. Awal beliau menjadi khalifah itu tahun 644 Masehi. Sementara beliau mengkodifikasi Quran, menyusun urut-urutan Quran, dan disepakati oleh para sahabat itu setelah sekian tahun beliau memerintah. Artinya setelah tahun 644 Masehi. Sementara manuskrip Birmingham itu 645. Berarti ini bukan dari masa Khalifah Utsman ibn Affan. Tapi yang menarik adalah susunan manuskrip Birmingham dengan Quran Utsman ibn Affan yang dikenal dengan Mushaf Utsmani sama dan identik. Ini bukan doktrin. Ini fakta manuskrip yang diteliti oleh para ahli. Dan mereka sepakat ini dikenal dengan istilah manuskrip non-Utsmani. Tetapi kata demi kata sama persis. Urutan-urutan surah sama persis. Berarti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti sama yang disusun oleh generasi sahabat. Dan berarti manuskrip Birmingham ini diyakini, dipastikan ini adalah manuskrip yang ditulis saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ini manuskrip luar biasa. Tidak ada agama yang punya dokumen pasti bahwa kitab sucinya ditulis oleh tokoh sezaman kecuali Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan uniknya saudara-saudara, ini manuskrip bukan disimpan di Saudi Arabia, bukan disimpan di Mesir, tapi disimpan di UK, United Kingdom. Yang menghimpun ini, maksudnya yang memelihara ini adalah negara non-muslim. Kalau kita datang ke sana, seperti kita menyaksikan bagaimana saat pewahyuan itu ditulis pada masa kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara, akrabkan kita dengan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran. Al-Quran selain dingajikan, tapi juga harus dikaji.
Itulah sebabnya fungsi Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk kalau kita tidak memahami maksudnya? Maka satu-satunya jalan minimal kita mengerti maknanya. Bagaimana cara kita mengerti maknanya? Membaca terjemahannya dari orang-orang yang kita akui otoritasnya. Bukan ditafsirkan sendiri, tapi merujuk pada tokoh yang dijadikan otoritas. Minimal mengerti makna secara lahiriah, belum bicara tafsirnya. Itu penting, walau hanya sehari 1 ayat atau 2 ayat bersama keluarga kita. Kita mungkin terlalu egois sekarang, membaca sendiri tanpa perhatian istri kita. Istri kita membaca sendiri tanpa perhatian dengan kita. Coba bayangkan satu keluarga antara orang tua dengan anak, antara suami dan istri, duduk satu meja, membaca Al-Quran, kemudian sekaligus membaca bersama-sama makna 1 atau 2 ayat. Apa dampaknya bagi keluarga? Luar biasa. Walau hanya 1 ayat. Maka saya berpesan bagi saudara-saudara, jadikan keluarga kita ini keluarga yang Qur'ani. Dan kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sekelumit tapi membawa manfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.